Oke, langsung saja kita dalam penyajian data. Itu bisa disajikan dalam bentuk pertama distribusi frekuensi, tabel yang berbentuk tabel. Yang kedua dalam berbentuk diagram atau histogram. Jadi untuk macam-macam tabel distribusi frekuensi itu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi tunggal, ada tabel distribusi frekuensi kelompok, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan terakhir tabel distribusi relatif. Biasa yang digunakan dalam penyajian data di sebuah skripsi itu biasanya menggunakan tabel distribusi frekuensi yang digabung antara kelompok, kumulatif, dan relatif. Kenapa? Karena lebih memudahkan untuk dibaca data tersebut. Kemudian, ini sebuah contoh tabel distribusi kelompok. Tabel distribusi kelompok di mana ada panjang kelas, ada batas kelas, dan ada titik tengah, ada frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah datanya. Panjang kelas 15 antara 19. Asumsinya nilai yang di antara 15 sampai 19 ini masuk pada kelas pertama. Kita sebut di sini kelas pertama. Jadi nilai 15, 16, 17, 18, dan 19 sendiri itu masuk pada kelas pertama ini. Dengan batas kelasnya 14,5. Jadi nilai yang di bawahnya 0,5. 15 kurangi 0,5. Dan di atasnya juga sama. 19,5. Titik tengahnya 17. Didapatkan dari 15 ditambah 19 dibagi 2 menjadi titik tengah yaitu 17. Jadi antara 15 sampai 19 ini menjadi titik tengahnya. Frekuensi jumlah datanya. Jadi nilai frekuensi atau jumlah data atau jumlah sampelnya yang nilainya masuk pada 15 atau kelas pertama ini 15 sampai 19 itu ada 6. Ini adalah contoh dari distribusi frekuensi kelompok. Untuk membuat sebuah tabel distribusi frekuensi kelompok tersebut, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan rentang kelas dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Yaitu banyak kelas itu ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 kali log N. Yang ketiga, langkah ketiga ini menentukan panjangnya kelas. Panjang kelas itu tergantung dari hasil dari A dan B atau langkah pertama dan kedua. Yaitu panjang kelasnya didapat dari rentang dibagi banyak kelas. Jadi hasil dari langkah pertama dibagi hasil dari langkah kedua. Mari kita coba melihat contohnya. Di sini ada data nilai ujian akhir semester dari 30 mahasiswa tingkat 3 Universitas Nusantara PGRI Kediri yang didapatkan nilainya 22 sampai 9 ini. Di sini ada 30 data. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah pertamanya data tertinggi kita harus mencari rentang, data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi ini data tertinggi dikurangi data terendah. Maka 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kita dapatkan rentang itu 7. Langkah kedua, banyaknya kelas. Mencari banyaknya kelas ini dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali dikalikan log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N-nya berapa? 30. Log 30. Maka hasilnya adalah 5,85.
jika dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya bisa mengambil 5 atau 6. Di sini kita akan mengambil menggunakan 5. Langkah ketiga, panjang kelas, mencari panjang kelas ini adalah rentang, yaitu 7, dibagi banyak kelas, kita menggunakan 5. Jadi hasilnya 1,4. Kalau ketika langkah ini sudah dilaksanakan, maka kita tinggal menyusun tabel distribusi frekuensi kelompoknya. Dengan cara seperti ini. Kita memasukkan banyaknya kelas. Kita membuat sebuah judul, nomor, interval itu panjang kelas, kemudian frekuensi. Bisa diberikan nomor 1 sampai 5 karena banyaknya kelas itu 5. Maka satu kelas pertama nilai terendah itu adalah 2 ditambah panjang kelas tadi berapa? 1,4. Jadi ditambah 1,4 menjadi 3,4. Kenapa di sini 3,5? Karena tadi ada batas kelas bawah dan batas kelas atas 0,5 maksimal. Maka di sini bisa digunakan 0,5, bisa di atasnya langsung. Jadi 0,1. Jadi 3,5 ditambah 1,4 hasilnya 4,9 dan seterusnya sama, panjang kelasnya 1,4 sampai nilai maksimal atau kelas 5 ini, banyaknya kelas ini, yang kelas 5 ini maksimal 9,4. Kemudian tinggal memasukkan frekuensinya yang nilainya antara 2 sampai 3,4. Itu ada berapa jumlahnya? Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4. Jadi nilai yang masuk dalam kelas pertama itu ada 8 frekuensi dan seterusnya. Itu merupakan pembuatan tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kita membuat sebuah kolom baru. Jadi di sini diberikan judul frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya mengkumulatifkan? Jadi frekuensi atas ditambah frekuensi bawahnya. Jadi frekuensi kumulatif pertama 8, ditulis 8. Kemudian ditambahkan frekuensi di bawahnya berapa? 3. Ditambahkan 3 hasilnya adalah 11. Ditulis di frekuensi kumulatif 11. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan frekuensi. Maka hasilnya 17 dan seterusnya sampai di bawah ini adalah jumlah sampelnya. Jika di sini bukan merupakan jumlah sampel berarti mengerjakan ini salah, ada yang salah. Mudah kan? Oke, lanjut. Kita ke distribusi relatif. Relatif itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah frekuensi dibagi N. Jadi frekuensi per N. Jadi di sini 8 dibagi 30 itu hasilnya 0,27. Dan seterusnya 3 dibagi 30 0,10 atau 0,1 dan seterusnya. Sampai di sini 1. Kemudian langsung dijadikan persentase. Persentasenya berapa? Tinggal dikalikan berapa? 100%. Dikalikan 100% di sini hasilnya 27%, 10%, 20%, 13%, 30% dan 100%. Itulah cara untuk langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, kumulatif, dan relatif.